Semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk diskusi mengenai apa itu behavior finance. Ini suatu yang penting gitu. Ilmu ini baru berkembang sekitar tahun 90-an ya. Ini merupakan gabungan dari berbagai disiplin disiplin ilmu, ada ekonomi, psikologi, kemudian sosial, itu bergabung jadi satu menjadi behavior finance. Behavior finance sendiri ini merupakan suatu jawaban dari teori-teori tradisional, teori keuangan tradisional seperti EMH, efisiensi market hypothesis, kemudian ini agak berat nih cerita aja dulu gitu ya. Terutama EMH ya, ada random walk, kemudian ada CAPM, APT. Nah, itu teori-teori tradisional yang mungkin ketika Bapak Ibu kuliah itu mendapatkan materi seperti itu gitu ya. Inti dari keuangan tradisional itu adalah bahwa investor itu berlaku rasional gitu ya. Semuanya berdasarkan atas pertimbangan logis gitu ya. Kalau nggak logis, investor dianggap tidak akan melakukan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang 100, kemudian saya tawarin, mau nggak milih antara saya tambah 50.000 atau saya undi, ini saya punya koin, kalau keluarnya kepala saya tambah 100.000, tapi kalau keluarnya sebaliknya tidak saya tambah. Kira-kira biasanya orang akan memilih yang 50.000, tambah langsung 50.000. Mereka lebih aman, itu namanya rasional, orang berpikir rasional gitu ya. Tapi dalam kenyataannya manusia itu dalam mengambil keputusan tidak hanya ditentukan oleh hitung-hitungan itu aja, hitung-hitungan angka gitu ya, secara rasional tapi juga dipengaruhi oleh behavior, kebiasaan-kebiasaan manusia gitu ya. Ada yang dia mengambil keputusan misalnya berdasarkan representasi, atau kemarin saya kalau teknikal ya, ada pola misalnya double top gitu ya. Kalau pola double top seperti ini, karena ini ada pola double top, maka biasanya sih akan terjadi pembalikan. Atau kalau Mas Joe bilang ada pola head and shoulder, gitu, mesti akan ada pembalikan ke bawah, bearish gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi itu dipengaruhi oleh behavior seperti itu. Contoh gitu ya. Contoh seperti itu. Atau juga contoh yang representatif lainnya adalah kita yang fundamental gitu ya. Kita melihat berapa sih book value-nya gitu kan. Berapa book value-nya? Oh, kalau perusahaan itu book value-nya segini, itu bagus. Ke depan diharapkan sama gitu ya. Jadi representatif ini kita mengambil keputusan berdasarkan pada kejadian-kejadian masa lalu gitu ya. Jadi moga-moga ke depan sudah nggak ada dualisme lagi nih, fundamental atau teknikal gitu, karena akarnya ini sama dari representatif, namanya heuristik. Heuristik sendiri itu tidak ada permasalahan, bahkan itu sangat menolong kita dalam mengambil keputusan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita menggunakan teori yang lama EMH, bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan semua informasi yang kita terima gitu ya. Kita mau tidur aja pasti mikirnya kebanyakan, ini saya tidur di sini aman nggak ya?
nanti tembok saya roboh nggak ya, gentengnya kalau ada gempa bagaimana. Itu kebanyakan mikir, malah akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan, hanya mau tidur saja karena kepanjangan informasi yang kita terima. Dengan kita melakukan pemikiran heuristik, maka kita bisa mengambil keputusan secara cepat, simple gitu ya. Itu salah satu keuntungan. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian dari berpikir heuristik ini. Cuman kadang manusia itu selalu ada bias dalam pemikirannya. Gitu. Contohnya ketika misalnya ketika dulu ada serangan 9/11 gitu ya. Setelah itu ada orang yang namanya Mark Antony. Jadi Mark Antony itu orang Amerika. Dia tinggal di Arizona. Itu sangat marah sekali gitu ya kepada mohon maaf saya juga Muslim ya, kepada Muslim gitu. Nah, dia kemudian sehari setelah itu dia berkeliling sekitar tanggal 15-an dia keliling Amerika mencari Muslim gitu ya. Kebetulan saat itu ada yang namanya Sodi, jadi Balbir Sodi itu menggunakan sorban gitu ya. Karena menggunakan sorban itu dipikir bahwa dia adalah Muslim gitu. Kemudian ditembaklah sama Mark Antony gitu ya. Ternyata itu adalah orang Sikh, jadi bukan orang Muslim gitu ya. Salah, ternyata itu orang India gitu. Nah, pemikiran seperti itu salah satu dari bias representatif yang harus kita waspadai gitu ya. Jadi itu yang harus kita waspadai ketika nanti kita mengambil keputusan. Jadi apapun nanti menggunakan fundamental atau technical, kalau ada pola seperti ini, ya ada kemungkinan pola itu akan terulang lagi gitu. Tapi ingat, jangan terlalu overconfident gitu ya. Jangan terlalu overconfident. Jangan terlalu juga underconfident, itu juga nggak boleh. Jadi kita harus netral saja ya. Jadi yang ini gitu. Itu yang masih ada waktu, Mas. Kira-kira untuk representatif perkenalan seperti itu masih ada beberapa, kayak misalnya anchoring, ada kemudian framing. Framing itu di berita itu banyak. Kemarin beberapa waktu lalu lah, beberapa minggu yang lalu misalnya contoh framing ya, itu saya guyon sama Ci Vivi ketika beliau kirim berita gitu ya. Beritanya itu judulnya adalah BRI mempunyai potensi untuk tumbuh asetnya setelah right issue gitu ya. Seolah-olah beritanya bagus gitu. Padahal berita kayak gitu kan nggak ada apa-apanya ya, gitu ya. Kita lihat aja, ya otomatis namanya right issue asetnya akan tambah gitu loh. Tapi bagi orang yang nggak teliti itu seolah wah gitu. Jadi sebenarnya beritanya biasa-biasa aja, otomatis lah kan kalau kita namanya right issue ya pasti asetnya tumbuh gitu. Tapi kadang tuh di framing seperti itu. Jadi seolah-olah setelah right issue ini prospeknya bagus segala macam gitu. Padahal ya belum tentu, harus kita lihat juga gitu ya dari berbagai analisa gitu. Nah, salah satu cara yang untuk menghindari bias kognitif dalam pengambilan keputusan itu mungkin kita juga perlu belajar sama Pak Tatang gitu ya. Pak Tatang dengan apa Pak namanya Pak? Ininya Pak Tatang namanya apa Pak? HTF. Nah, dengan HTF itu kita bisa mengurangi bias itu, karena kan ada dasarnya, kita mengambil keputusan ada dasarnya, dan itu sangat objektif ya gitu ya, karena berdasarkan data gitu, objektif ya. Memang
memang data masa lampau belum tentu mencerminkan data masa depan gitu. Tapi dua-duanya itu kalau misalnya teorinya sudah cukup lama, mungkin teknikal gitu ya, datanya sudah polanya kita benar-benar sudah paham polanya seperti ini, itu saya pikir bisa dimanfaatkan untuk melakukan peramalan masa depan gitu ya. Jadi itu kira-kira mungkin kalau saya simpulkan bahwa dalam EMH, efisiensi market hypothesis, itu menyatakan bahwa tidak ada gunanya kita melakukan momentum trading ya. Kita trading tiap hari nggak ada gunanya gitu loh, karena harga selalu bergerak dalam keseimbangan gitu. Jadi mau jangka pendek, jangka panjang itu sama saja gitu. Kita nggak bisa memperoleh return yang lebih gitu. Jadi pertanyaan saya ke teori-teori lama itu adalah apa bedanya orang bodoh sama orang pinter gitu ya. Kalau kita masuk investasi sama saja hasilnya gitu. Nah, tapi dari beberapa penelitian yang update, ternyata kita bisa memanfaatkan gelombang-gelombang jangka pendek itu. Jadi di EMH kan ada 3 ya, yaitu EMH bentuk kuat, sedang, dan lemah. Kalau kuat dan sedang itu forget it lah gitu. Di Amerika pun tidak ada bentuk itu sekarang gitu. Kalau bentuk lemah, nah itu penelitian masih ada 2 suara. Ada yang ngomong bahwa harga bergerak random, harga kemarin tidak ada hubungannya dengan hari ini, itu ada yang penelitian hasilnya seperti itu. Di Indonesia pun dari penelitian tahun 2021 itu saya juga masih membaca jurnal yang menyatakan bahwa di Indonesia harga kemarin dengan harga sekarang tidak ada hubungannya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa harga ini tidak bergerak random, harga bisa diprediksi. Itu ada, walaupun di pasar berkembang atau di negara maju, hasilnya kira-kira 2 itu ada gitu ya. Jadi monggo diskusi, kira-kira itu pembukaan dari saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, monggo, karena ini sangat penting nih dan mengkhawatirkan gitu, karena sekarang kan kenaikan investor itu 101 juta lebih ya, 1 juta investor lebih, dan kalau saya baca per Juli 2021 itu komposisinya adalah 99,33 itu investor individual, sedang yang sisanya itu institusi. Jadi kita bisa bayangkan pasar kita saat ini lebih ke behavior finance ya. Jadi keputusannya orang sering ikut, makanya sekarang ini kan banyak gelombang-gelombang ya, naik sebentar, turun, naik sebentar, turun. Itu kalau suruh menerangkan apakah itu dari fundamental ya agak kerepotan kita gitu ya. Kalau tanya kenapa naik, fundamentalnya gimana, ya kerepotan gitu, karena itu lebih ke behavior finance. Itu aja Mas Aldi, monggo ini dibuka untuk diskusi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Cahyo atas pemaparan singkatnya terkait behavioral finance. Tadi baru satu pembahasan sepertinya ya Pak ya, yang tentang apa Pak, representatif bias Ya, Pak. representatif ya, Oke, bias. baik. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait apa ya, terkait dengan behavioral finance ini yang mungkin karena ini ya Pak ya, kita investor retail itu banyak sekali ya di bursa efek sekarang ya Pak ya. Itu pasti mengalami atau pasti mendapati situasi yang seperti itu. Apalagi sekarang masa pandemi di mana laporan keuangan itu apa ya, jarang menunjukkan hasil yang positif seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung open mic atau ketik di chat. Monggo, persilakan. Ya itu sekarang kan karena investornya retail banyak, itu jadi banyak banyak terjadi gelombang-gelombang ya ketika ada isu, ada berita
berita itu kan orang nangkepnya nggak sama ya. Mungkin walaupun sekarang sudah ada internet, sudah ada WhatsApp gitu, tapi orang bacanya kan beda-beda ya. Ada yang langsung baca, ada yang nggak ada yang besoknya baru baca. Nah, itu karena informasinya tidak merata seperti itu, makanya ada yang masuk duluan, harga kemudian naik. Ketika naik orang baru, wah kok naik, ada berita apa ya? Baca lagi, dia ngejar, naik lagi, kemudian yang masuk pertama mulai keluar, loh kok turun, yang lain pada ikut turun gitu. Jadi berita-berita seperti itu sangat sangat berpengaruh ke pasar sekarang gitu ya. Jadi tidak hanya ini fundamentalnya gimana, enggak sih, itu lebih ke sana, kita analisanya jadi agak susah gitu. Kita harus pandai-pandai memilih kira-kira yang cocok trading strateginya yang mana yang untuk kita gitu. Monggo kalau tanya, soalnya kalau ini nanti terlalu berat nih bahasanya, tapi ini sebenarnya penting karena yang bermasalah kan bukan alatnya ya, tapi ternyata sekarang ini investornya gitu ya. Banyak orang diskusi mengenai sepedanya atau mobilnya. Ini enak ya kayaknya naik mobilnya Lewis Hamilton kencang gitu. Tapi kalau saya yang naikin mobil itu belum tentu saya dapat 1 putaran tuh. Setengah putaran mungkin sudah nabrak. Nah, itu yang jarang disadari oleh investor seperti itu. Mereka nyari alat apa ini yang paling bagus. Type reading, bandarmologi, technical, fundamental gitu. Masalahnya bisa nggak kita memakai? Sebenarnya kan di situ, bukan masalah alatnya ya. Nah, ini perlu latihan Mas Aldi. Monggo Pak Tatang kalau mau ini Pak Tatang. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum, saya boleh tanya Mas Aldi? Silakan. Bapak Sinten nih, Bapak Joko nggih? Saya duluan. Atau yang duluan? Pak Joko, silakan Pak Joko. Oh ya. Gitu ya. Ya, silakan Pak. Selamat malam Mas Cahyo dan Bapak-bapak sekalian. Malam Pak. Dalam kondisi sekarang ini, seperti ya saya pribadi misalnya ya, kemarin itu memang kami teguh kekeh dengan pegang blue chip. Di antaranya 4 bank besar itu, kemudian 1 Unilever. Tapi dalam kenyataannya harganya turun terus, dan sampai kapan mungkin Mas Cahyo bisa memberikan gambaran sampai kapan kira-kira berhenti turunnya. Nah, kemudian kalau ambil saham-saham istilahnya Pak Heri adalah level 1, 2, 3, itu juga sangat fluktuatif. Juga tidak mudah untuk seperti saya pribadi ini. Nah, sekarang kalau kemarin kita mengandalkan blue chip dan ternyata sudah setahun lebih bahkan harganya itu sangat menurun terus, apa kira-kira yang harus dilakukan ya Mas saya ya, untuk supaya kita tidak, ya dalam hal ini tidak rugi, dapat cuan. Saya terus terang memang dapatnya malah dari yang kecil-kecil Pak ya. Cuman ya porsinya juga kecil-kecil juga. Seperti KUBX dan sebagainya. Itu malah dapatnya dari situ. Itu yang mohon dijelaskan Mas Cahyo untuk kami-kami yang memang kemarin tuh kami percaya bujuk, ternyata sampai saat ini belum bisa diharapkan. Terima kasih Mas Cahyo. Ya baik Pak, karena ini bahasannya adalah behavior ya Pak ya. Ya. Jadi saya coba menjawab dengan behavior dulu Pak, tidak dengan chart ya. Gitu. Jadi kalau di reksadana itu selalu
tulis seperti ini Pak, kita diwajibkan sama OJK bahwa kinerja pada masa lalu tidak mencerminkan kinerja pada masa yang akan datang. Itu wajib ditulis Pak. Gitu loh. Jadi memang kita tidak ada yang tahu gitu ya. Kita dulu pernah tahu namanya mesin Singer Pak. Mesin Singer itu dari nenek itu masih ada Pak. Itu saking bagusnya fundamentalnya gitu ya. Tapi justru karena dia produknya terlalu bagus, itu malah dia bangkrut. Nah, gimana mesinnya dari nenek sampai saya umur 50 gini masih ada Pak, nggak beli-beli lagi gitu ya. Jadi kadang itu seperti itu gitu ya. Jadi segala sesuatu kalau menyangkut masa depan terus terang kita nggak ada yang tahu Pak. Makanya dalam teori kan, teori tradisional menyatakan bahwa kita itu harus rasional. Rasional salah satunya indikatornya bagaimana Pak? Orang biasanya netral gitu ya. Kalau misalnya dia untung 1.000 dengan rugi 1.000, itu perasaannya sama Pak. Itu rasional gitu ya. Tapi kalau kalau rugi 1.000 lebih menyakitkan daripada untung 1.000, itu sudah tidak rasional gitu ya. Jadi kalau rugi ditahan terus gitu kan artinya dia sudah menahan rugi itu lebih kuat ya. Dia menempatkan rugi dengan untung, sedih dengan bahagia. Itu nggak proporsional gitu ya. Jadi kita memang startnya harus di sana Pak, harus proporsional. Kalau di Ichimoku salah satu filosofi yang mendasarinya adalah tradinglah seperti kita tidak mempunyai barang. Tujuannya apa? Supaya kita rasional Pak gitu ya, rasional gitu. Jadi kita tetap ya untung ya biasa, rugi ya biasa, namanya usaha dimanapun seperti itu Pak. Jadi mungkin secara behavior saya jawabnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari keluar dari behavior mau ke arah teknik ya lebih ini bukannya saya enggak ini fundamental Pak, tapi kalau saya ngomong fundamental ya karena dulu saya makeup artis ya ketika IPO gitu, jadi saya banyak tahu mana ini yang makeupnya tebel mana yang enggak, jadi saya sekarang jarang pakai fundamental Pak. Gitu kemarin mau ada minta tolong nerbitin sukuk saja langsung saya tembak. Wah ini kamu tempat sampahnya di sini gitu ya, akhirnya nggak jadi nerbitin. Itu salah satu perusahaan kapal itu nggak jadi nerbitin, itu gara-gara saya tembak seperti itu. Jadi saya dari technical saja Pak. Kalau dari Unilever itu memang trennya Pak, trennya sudah patah ya, sudah bearish gitu ya. Dan kalau dari technical memang kita nggak bisa gitu. Kapan ini selesainya kita nggak tahu. Cuman kita nanti akan dapat konfirmasi. Ya, jadi tren itu akan terus berlanjut sampai ada konfirmasi bahwa tren itu akan berbalik arah gitu. Jadi kalau sekarang trennya masih turun ya kita dari orang-orang teknikal hanya bisa nunggu Pak. Ini sudah reversal belum gitu kan. Kalau belum ya kita jangan masuk gitu. Makanya kadang orang menganggap bahwa fundamental teknikal itu terlambat. Iya, terlambat gitu ya. Memang terlambat gitu. Tapi itu lebih baik daripada ketinggalan. Kalau terlambat kita masih bisa, Pak. Tapi kalau ketinggalan keretanya sudah jalan, kita kejar, nah itu yang bahaya, yang risiko kan di sana gitu. Kemudian dari bank-bank gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu kalau menurut saya ada skenarionya Pak, gitu ya.
ada skenarionya, dan itu skenario jangka panjang. Sependek pengalaman saya gitu ya, saya banyak ikut bandar juga, itu bahwa apa yang dilakukan bandar itu sebenarnya bukan harian itu cuman ini, tapi lebih jangka panjang gitu. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu ketika ditanya, itu biasanya antara gerakan harga dengan berita itu bisa selisih 6 bulan gitu ya. Harga dulu bergerak baru berita muncul 6 bulan. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di Amerika gitu. Kita lihat di Indonesia juga seperti itu. Ketika harga sudah naik gitu kan, BCA mulai merencanakan stock split gitu. Ya biasa, klasik lah alasannya, karena harganya sudah terlalu mahal, milenial nggak bisa masuk gitu. Itu kan semuanya juga dari zaman saya pertama kali nangani EPO juga seperti itu alasannya gitu. Tapi terlebih dari itu, ketika harga itu ditarik naik, kemudian nanti stock split gitu kan. Stock split berarti kita mengundang masyarakat retail untuk masuk di harga atas gitu ya. Jadi kalau pemegang saham menjual di harga atas, itu bisa dapat lebih banyak uang, tapi tidak kehilangan barang. Kalau saya bacanya seperti itu ya, gitu ya. Jadi lebih banyak uang yang didapat tanpa harus kehilangan banyak uang. Ini juga pertanyaannya Mas Nanda gitu ya, bank-bank itu semuanya ditarik naik dulu, baru dilepas pelan-pelan. Jadi kalau tadinya misalnya dilepas di IPO, dia harus kehilangan barang mungkin 25% ya, pengendaliannya 25%. Tapi kalau sudah naik 10 kali, kan dia cuma dengan uang yang sama, dia hanya kehilangan mungkin 2,5% hak pengendalinya, gitu kan. Yang di luar nggak terlalu banyak, jadi kontrolnya gampang di sana. Itu kan juga seperti itu. Cuman kadang yang bank-bank digital ini nanti mungkin ke depan, karena itu mungkin anchoring ya, anchor, jadi jangkar. Jadi begitu orang lihat apa ini, oh bank pada naik gitu. Nah sekarang ada Bukalapak, oh Bukalapak karena ini digital pasti seperti bank-bank digital naik gitu. Harapannya seperti itu. Tapi orang nggak lihat berapa size-nya gitu ya. Itu yang kadang lupa gitu. Kemarin juga ada pertanyaan kan, kalau misalnya kita lihat pernya tinggi nih Pak, tapi kalau cuma satu mungkin kita gampang mutusin, nah pernya tinggi nggak usah beli. Gitu ya. Tapi begitu ditambah informasi, book value-nya rendah nih, jadi pernya tinggi, book value-nya rendah. Ada dua informasi, kita sudah bingung, ambil nggak ya? Gitu, karena satu ngomong mahal, satu ngomong murah. Itu di situ mulai terjadi bias. Gitu, kita ngambil nggak ya? Gitu ya. Itu belum nanti kalau ditambah lagi likuiditasnya bagaimana, tambah bingung lagi. Makanya heuristik itu ada kebaikannya juga, kita jadi simple mengambil keputusannya. Cuman bisa jadi kita salah menilai gitu ya, sama-sama tadi orang pakai shotgun ternyata itu bukan muslim ya, Mbak. Nah itu kesalahan seperti itu bisa terjadi. Makanya kita dalam trading harus bikin rencana trading ya. Jadi kita masuknya di berapa, kalau salah turun di sampai sekian persen, kita harus cut loss. Kalau naik sudah sampai target kita jual gitu ya. Jadi dengan melakukan membuat perencanaan trading seperti itu akan terbantu Pak. Jadi kita tidak terlalu lama gitu. Balik pun gitu kan, kalau harga balik pun kita rugi waktu di sana gitu. Kalau harus turun terus kita tunggu sampai nanti balik pakai modal gitu, paling enggak dana kita akan mengendap di sana bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun gitu kan. Jadi kalau seandainya tadi kita cut loss 1-2% rugi, terus kita cari barang, mungkin uang kita bisa berputar, kita bisa memperoleh keuntungan gitu ya. Tapi karena nahan rugi termasuk overconfident, Pak.
Gitu ya. Nahan rugi termasuk overconfident, itu bias juga. Gitu. Jadi saking percayanya bahwa barang ini akan kembali naik gitu ya. Gitu. Saking percaya fundamentalnya bagus kok, kalau pegang fundamental bagus harganya pasti naik. Oke, naik gitu. Masalahnya pertanyaannya berapa lama kan? Itu yang jadi permasalahan kan gitu, berapa lama gitu ya. Dan satu lagi yang orang lupa itu adalah ketika turun dengan naik itu presentasinya berbeda, Pak. Kalau kita punya portofolio jumlahnya 100 ya kan, turun 50%, itu nilai portofolio kita jadi 50, Pak. Tapi kalau untuk naik lagi, kita tidak cukup naik 50%. Kalau kita naiknya 50%, maka portofolio kita baru 75. Kita harus naik 100%, baru kita BEP. Nah, itu kan berat, Pak. Jadi kalau nahan rugi itu berat. Gitu. Untuk naik kita perlu effort lebih. Itu makanya perlunya trading plan itu seperti itu. Mungkin itu Pak Joko jawaban saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Ya, sama-sama Pak. Ya. Untuk Mas Nanda, gimana Mas? Masih? Silakan Mas Nanda, kalau ada tambahan. Nggak ada sih, saya juga baru mengenal behavioral finance ini. Berarti kan sebenarnya yang saya lihat itu behavioral finance ini memang lebih dekat ke psikologi, cara memainkan psikologi para pemain yang ada di pasar saham ini ya Pak. Ya, Mas? Betul. Jadi memang seperti itu. Makanya kita harus menyadari bukan hanya bagaimana memilih alat gitu ya, bagaimana memilih sepeda gitu. Kalau kita milihnya sepeda road bike, kita pakai untuk downhill ya hancur sepedanya gitu. Tapi kita satu, kalau kita mau downhill kita punya nyali apa enggak gitu kan. Kalau kita punya nyali, milih sepedanya benar apa enggak gitu ya. Kita beda-beda terus terang di Investa gitu ya. Ya bukannya mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek gitu. Semuanya baik, kita sesuaikan. Pak Hari punya fokus yang bagus daripada saya. Itu makanya beliau kuat nongkrong di beliau kuat untuk duduk di depan monitor melihat pergerakan harga itu kuat. Makanya beliau cocok dengan bandarmologi, cocok gitu. Kalau saya terus terang nggak kuat, saya lihat ini gitu loh. Jadi saya juga walaupun tahu bandarmologi, tahu juga lama ikut bandar, masa nggak tahu gitu kan. Nah, tapi saya nggak cocok, makanya saya nggak pakai itu gitu. Saya lebih ke seperti Pak Tatang gitu. Jadi saya membuat hitung-hitungan gitu kan. Jadi saya nggak perlu lihat grafik satu-satu gitu. Jadi tiap ini saya cuma lihat hitungan aja, begitu selesai kita input data, oh ini yang sudah sesuai dengan kriteria saya. Itu cara saya menghilangkan bias gitu. Mungkin ada yang lain juga nggak apa-apa, kita bisa tukar pengalaman gitu ya, karena dengan tukar pengalaman ini kita bisa memotong waktu belajar kita. Monggo yang lain, atau Pak Hari sudah muncul, Mas? Sementara belum, Pak. Baik, silakan. Ini ada Pak Alif Abni Alendra, silakan. Pak Alif, monggo Pak. Kalau dari saya tidak ada pertanyaan, sorry. Iya. Sorry. Oke. Siap. Silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada. Monggo Bu Lis, mungkin Bu Lis ini jago framing. Oh iya. Nah. Terima kasih Mas Cahyo. Selamat sore teman-teman semua. Iya, saya mau tanya terkait dengan maraknya aksi right issue sekarang ini ya. Hampir semua emiten kayaknya beramai-ramai melakukan right issue. Saya pengalaman punya BBRI ini. Terus saya lihat juga
saham-saham lainnya, ini cuman istilahnya kalau orang Jawa ilmu titen ya Mas ya. Ada fenomena belum tentu benar nih. Menurut saya seperti BABP terus Sebranya Pak Hari dan lain-lain. Apakah benar sekarang ini ada behavior daripada pasar kalau saham-saham yang mau right issue itu justru dijauhi gitu Mas? Karena pengalaman dari BBRI khususnya yang blue chip ya, itu harusnya kan harga teoritisnya 3.400 nih. Ya benar 3.400 ya. Iya benar. Tapi harganya sekarang ini kan malah turun terus gitu. Apakah ada hal-hal semacam itu? Terus kemarin saya juga pegang Bina, makanya saya tanya Pak, tapi masih pegangnya. Itu kalau right issue udah hindari aja dulu Mbak. Saya akhirnya tadi juga udah saya jual semua ya, untung sih gitu. Artinya apakah memang ini bisa dijadikan sebuah model kalau memang saham-saham yang mau right issue itu awalnya ditarik dulu, terus kemudian ketika proses right issue-nya itu sendiri itu dijeblosin gitu ya Mas? Apakah ada dipanis sama pasar atau memang ada tren seperti itu? Itu Mas saya, terima kasih. Ya bisa dilihat dari beberapa sudut sih Bu gitu ya. Jadi right issue itu semuanya kan tergantung dari strategi issuer mau seperti apa gitu kan. Tapi intinya adalah kalau Ibu punya perusahaan bagus nih Bu, kira-kira Ibu mau nggak sharing kepemilikan Ibu? Gimana Ibu? Enggak lah. Enggak mau ya, kan? Pengennya dikuasai sendiri kan ya. Nah itu sebenarnya jawabannya di sana Ibu gitu ya. Jadi ketika right issue itu sebenarnya kalau kita menggunakan teori signaling itu merupakan sinyal dari manajemen gitu kan. Sinyal dari manajemen bahwa ini satu butuh dana gitu kan. Dan si manajemen atau internal itu tidak mau nambah gitu. Tapi juga tidak mau kehilangan saham terlalu banyak gitu ya. Caranya gimana ya, dinaikin dulu, biasanya seperti itu sih. Itu dari segi teori signaling ya. Nah apakah semuanya itu jelek gitu ya? Enggak juga gitu ya. Makanya di sini yang dilarang adalah informasi orang dalam gitu ya. Karena kalau orang dalam dia taunya sebelum waktunya Ibu gitu. Jadi kalau Ibu lihat ya, Zebra misalnya. Zebra itu udah dari 6 bulan yang lalu, malah dari beberapa tahun yang lalu tuh saya sudah dengar itu mau diakuisisi. Cuman karena akuisisi itu kan tidak seperti menjual mendoan gitu ya Bu ya. Dipilih langsung dibayar gitu kan, tidak seperti itu. Kita harus nego harga, kemudian due diligence selesai, kita ke kantor pajak, ngurus tax clearance, itu kan perlu waktu lama gitu ya. Nah, itu sebenarnya waktunya lama gitu. Cuman yang orang tahunya kan ketika harga sudah di atas baru tahu. Itu ya, ketika berita dirilis itu harganya sudah di atas gitu, dan orang masih berharap harga akan naik lagi gitu. Padahal kalau itu ya sesuai dengan skenario tentu nggak bisa dia masuk di harga atas seperti itu, nggak bisa gitu, karena mau dapat untung berapa dia gitu. Itu menurut saya loh Bu, seperti itu. Jadi right issue harus kita lihat dahulu kira-kira nanti prospeknya setelah right issue seperti apa gitu, dan kenaikannya wajar apa tidak gitu ya. Kalau kenaikan sebelum right issue sudah terlalu tinggi ya kemungkinan jelas si pemegang saham lama, founder itu tidak mau kehilangan saham terlalu banyak. Itu makanya harganya dinaikkan dulu. Itu habis itu laku ya udah gitu kan. Harga turun nggak masalah, yang penting perusahaan sudah
dapat uang dari penjual dari right issue. Itu kemungkinan seperti itu, tapi belum tentu benar juga. Ada right issue yang memang bagus karena dia perusahaannya bagus, kemudian butuh dana dan memang digunakan untuk proyek tersebut, dan harga sebelumnya wajar, tidak ditarik dulu, yaitu ya seperti itu gitu. Tapi kalau untuk BRI dengan jumlah seperti itu, taruhlah right issue segitu, pertanyaannya adalah mau dilempar kemana? Gitu kan. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi belum ekspansif, gitu kan, uang segitu kan harus dilempar. Gitu. Kalau saat ini uang itu dilempar, pasti semua orang mau. Siapa sih yang kondisi seperti ini tidak butuh uang gitu ya? Tapi bagaimana nanti NPL-nya gitu kan? Sekarang aja NPL-nya sudah tinggi gitu. Kebetulan saya di kelas ada teman direktur salah satu bank daerah gitu juga lagi ngeluh ini NPL-nya naik gitu. Nah, saya tanya gimana caranya, Pak? Iya, kita harus nambah lending gitu. Nah, dananya ya kalau nggak bisa ini nanti ya nerbitin bond, nerbitin suku atau right issue gitu. Jadi ada beberapa ya, nggak semuanya sih, beberapa itu right issue untuk menutupi NPL-nya. Kan kalau lendingnya ditambah otomatis kan NPL-nya jadi turun. Itu salah satu strategi juga sih seperti itu. Makanya kalau fundamental itu rumit Ibu, jadi analisanya harus banyak, dan ini mungkin Pak Hasan yang lebih berkompeten dalam menjawab ya. Kalau saya sih cuman kira-kira aja seperti itu gitu, karena ya masih ada kegiatan lain. Jadi ya yang simpel-simpel saja sih saya Bu. Itu Ibu. Sama ini Mas, jujur aja, saya istilahnya lumayan mendapat berkah banyak gitu dari saat Arto ya. Itu kan right issue-nya sukses luar biasa tuh, sampai naik tinggi sekali. Nah ini bayangan waktu Arto itu belum hilang dalam benak saya kan. Makanya untuk BBRI itu saya juga terus right-nya itu. Nah, maksud saya gini, apakah ini ada faktor standby buyer-nya? Karena kalau waktu Arto kan jelas tuh standby buyer-nya GIC dari BUMN-nya Singapura kan. Sementara BRI ini kan standby buyer-nya itu pemerintah cuma membeli separuhnya karena inbreng itu kan. Berarti separuhnya benar-benar dilempar pasar. Tapi karena ketiadaan standby buyer itulah yang membuat harganya itu di pasar mungkin ya itu tadi seperti Mas Cahyo bilang ya, tidak mampu menyerap mungkin karena terlalu banyak yang supply and demand-nya udah nggak seimbang lagi, atau analisa saya seperti itu, atau gimana. Dari situ saya bisa menarik kesimpulan sementara bahwa memang sekarang ini sebenarnya pasar itu istilahnya udah jenuh gitu, udah jenuh dengan aksi-aksi korporasi itu, khususnya tentang right issue. Padahal kalau saya lihat berita-berita tuh setiap hari tuh hampir ada tuh right issue ini, semua melakukan right issue. Nah ini kalau menurut Mas Cahyo memang benar itu istilahnya demand-nya itu udah sebenarnya pasarnya itu juga cuma segitu-segitu aja, asingnya juga belum masuk, artinya duitnya investor ya segitu-segitu aja. Kalau ditambah dengan supply yang meluber itu artinya ya akhirnya terjadi kanibalisme, itu artinya ya untuk nebus rakyat ya jual yang lainnya, akhirnya makin ya istilahnya kalau Pak Hasan bilang itu cash crowded lah istilahnya di pasar. Dari sisi situ artinya bahwa apakah sekarang kita mesti berhati-hati dengan emiten-emiten yang akan melakukan right issue itu ya Mas ya. Terima kasih Ya. Mas Cahyo. Ya mungkin seperti itu sih Bu, size matter sih Bu gitu. Kalau ngomong size doesn't matter ya saya nggak tahu, tapi size itu berpengaruh ya. Kalau segitu gitu ditambahin satu emiten itu, kalau BRI aja nambah segitu, kemarin sudah ada Bukalapak, nanti ada siapa lagi right issue, ya masalahnya siapa yang ini gitu.
ya kembali lagi ke struktur investor kita, Bu. Kalau yang saya Karena baca, kalau saya lihat lagi Pak, itu kan saham-saham bank digital ini kan ada aturan baru bahwa mereka harus meningkatkan permodalannya sampai 10 triliun. Iya, 10 triliun apa 3 triliun, antara itulah. Akhirnya mereka kan berlomba-lomba right issue kalau saya lihat ya, hampir semua bank digital itu right issue gitu. Nah, ini yang saya lihat fenomenanya gitu. Salah satunya BABP aja. BABP kan juga tergerus banyak setelah right issue. Nah, ini sebentar lagi BBHI. Tapi saya cuma lihat aja, Mas. Karena saya memang orangnya kayak bukan ngamatin aja. BBHI itu sebelum diumumkan right issue-nya kan diterbangkan dulu tuh. Tapi begitu pengumuman right issue sekarang udah mulai koreksi-koreksi lagi. Makanya saya bilang mungkin kalau yang ini ya, hati-hati sama right issue ini. Memang ada, kalau saya lihat saya ngamatin aja. Makanya saya tanya Pak Hari. Pak Hari itu saya berarti periodisasi saya cuma ngamatin aja kapan dia dinaikin, kapan dia diturunin. Nah ini memang ada fenomena seperti itu. BBA itu kan sebelumnya kan terbang sampai auto-reject atas kan Pak. Setelah itu, setelah ini hari ini terkoreksi terus. Nah jadi memang untuk saham-saham bank digital yang memang sesuai dengan aturan POJK itu harus menambah modal, itu ada apa namanya, ada kemungkinan hampir semuanya termasuk BANK juga, bank semua itu akan melakukan right issue semua. Dan itu memang kalau saya amati ada ini, ada apa namanya, ada pergerakan seperti itu. Jadi naik terus habis itu turun, nggak berhenti itu. Semacam itu pengamatan awam aja Pak, apa benar itu juga karena saya nggak begitu paham teknikal. Paling saya juga lihat dari Mas Tije sama itu aja, saya catetin itu apa namanya, support berapa, resisten berapa, antara itu aja Mas Joli gitu. Seperti itu aja. Saya ada fenomena itu. Jadi memang kita jangan terjebak dengan apa namanya saham-saham yang terbang terlalu tinggi itu begitu ada right issue. Sekarang Bina ini yang sekarang ini kan bank apa namanya, Bank Ina Perdana itu kan juga gitu. Mereka mau right issue. Awalnya kan saya juga berhalusinasi. Misalnya grup Salim itu kan punya DCII data center, terus sekarang juga apa namanya kolaborasi dengan Imtek, terus punya Indomarca, berhalusinasi juga kayak bank itu kan punya Alfamart dan lain-lain, membentuk ekosistem lah. Wah ini pasti bakal terbang. Wah ternyata ya itulah, saya cuma ngamat-ngamatin ini aja sih Mas, karena saya memang senang ngamati secara tren teknikalnya. Saya sih apa namanya cuma nyatetin punya Mas saya sama Mas Juli aja gitu. Itu sih menurut ini pendapat saya. Terima kasih Bu Lis sama Pak Cahyo. Diskusi yang sangat menarik. Ini berhubungan sama behavioral finance. Dan berikutnya, mohon maaf Pak Cahyo, ini apa namanya, kita harus beranjak karena waktu terbatas Pak Cahyo. Kita harus beranjak ke materi yang kedua karena sudah ada di pamflet seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cahyo atas pemaparannya. Bapak Ibu, mungkin berikutnya bisa disambung lewat grup di diskusi, bisa di grup WhatsApp seperti itu, grup Investa Premium ya. Baik, materi yang kedua untuk saat ini, untuk malam ini adalah tentang mengenal Warren. Baik, di sini sudah hadir Bapak Hari Prabowo. Bapak Hari, sudah bisa Pak? Ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hari. Selamat malam Mbak Lis. Ya, saya baru belakangan muncul ya, jadi tadi memang jamnya di Cahyo menjelaskan beberapa materi yang lain, dan kali ini saya ingin atas himbauan juga ya dari beberapa warga Investa. Kalau kemarin mengenai right aja sampai sekarang ya, saya kira belum tuntas ya, masih pengertiannya, masih cara ngitungnya ya, sampai pada akhirnya setelah action ya, setelah action harganya jatuh juga bagaimana, kok bisa begini, itulah ya. Right issue aja baru right issue, belum nanti ada saham bonus,
akuisisi, merger, ya, dan ini warrant. Nah, ini memang akuisisi aksi korporasi ini sangat banyak dan sangat penting semua. Mungkin teman-teman para investor ini yang itulah ya, yang semula hanya pokoknya saya belajar jual belinya sih seperti apa, bagaimana caranya beli, bagaimana caranya jual, terus ya sedikit belajar tentang fundamental, teknikal gitu ya. Tetapi ternyata banyak banget yang mesti dipelajari oleh oleh teman-teman ya sebagai investor tentunya. Nah, mungkin sedikit tadi saya sempat dengar ya mengenai right isunya sebelum saya mengejak ke warrant. Saya udah banyak sekali, lebih dari 15 orang mungkin ya yang japri ke saya tentang menyikapi penurunan right isunya saham BRI. Ya kok begini? BAPP juga begitu. Nah, bagaimana saya masih ingat Mbak Aris waktu itu juga mengatakan bagaimana ya kita teliti gitulah ya. Walaupun itu tidak mudah, tetapi setidak-tidaknya ini dari 3 ya BRI, ya BAPP ini kan saat ini mengalami penurunan pada saat setelah right issue dan ini BRI sedang proses. Saya jelaskan ya, menurut pengertian saya walaupun sudah saya tulis, mungkin lebih jelas begini. Saya pernah jadi konsultan di dana pensiun, ya di satu perbankan dan konsultan untuk investasi. Nah, saya belajar bagaimana hubungannya nih ya antara penurunan saham BRI ya seperti apa kira-kira. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa rata-rata institusi investor itu lebih mengakui cash basic. Ya, cash basic. Cash basic itu keuntungan maupun kerugian itu baru direalisir, baru dibukukan kalau sudah dijual. Ya, ingat. Cash basic itu dilakukan pembukuan, ya pengakuan pembukuannya itu ketika sudah dijual, terrealisir, ya atau kalau beli ya setelah dibeli. Nah, saya menghubungkannya dengan BRI ini sebagai contoh yang paling konkret ya. Kalau saya dana pensiun, ya saya institusi, saya punya hak right karena saya memegang saham BRI sampai tanggal 7 waktu KUM. Akhirnya saya akan mendapatkan right issue. Ya. Right issue itu dengan harga Rp3.400. Ya, 3.400. Nah, saya mempunyai right yang bisa saya tebus mulai tanggal 13 kemarin. Nah, ketika saya melihat harga BRI itu di atas 37, waktu itu masih ya 3720. Ini saya umpamakan saya masih di institusi ya. Nah, itu kan jaraknya banyak itu, 3720 sampai 3400. Itu 9% loh. Ya, 9% lebih. Nah, saya akhirnya apa? Wah, ini untung besar. Makanya saya lakukan beli pagi 3.400 saya beli, langsung saya jual saat itu juga 3720. Udah dalam beberapa menit saya udah untung sekian. Dan itu saya akui bahwa itu benar-benar saya beli dan saya jual hari itu. Itu sudah diakuin itu oleh institusi. Ya. Ya, sehingga itu terrealisir kan, karena terrealisir keuntungan maka dibukukanlah itu sebagai keuntungan dari gain daripada itu pembelian pada penjualan saham BRI. Nah, bagaimana dengan harga yang di atas? Kan turun Pak secara potensial ya. Kan belum terrealisir itu. Biar aja yang di atas ya biar di atas. Kan belum saya jual. Itu masih belum saya akui sebagai kerugian. Gitu. Jadi yang diakui adalah yang beli
3.400 dan dijual 3.20 atau berapa, ya itu akan untung. Nah, itu yang terjadi menurut pemikiran saya. Dan institusi itu banyak yang punya BRI. Ya taruhlah misalnya BPJS, Taspen, ya Jamsostek, belum dana pensiun dari BUMN itu rata-rata punya BRI. Nah, kalau itu barengan jualan dengan skenario seperti yang saya utarakan tadi, ya tertekan saham BRI kan. Logik nggak kira-kira seperti itu? Kalau hanya perorangan berapa? Ya kan itu. Ada yang jual dulu, ya terus dibeli. Kan saya sudah pasti bisa dapat harga 3.400. Saya jual dulu dong 37. Nah, itu yang menurut pemikiran saya kenapa harga saham BRI turun. Ya, makanya saya jauh-jauh saya udah bilang kalau terlalu jauh seperti itu, ini akan turun. Bukan masalah fundamentalnya BRI jelek atau enggak. Saya optimis setelah ini masuk, modal masuk, ya dia akan ini kan ke Pegadaian, ya, dan PNPM, wah itu luar biasa. Ya, luar biasa untuk prospek. Makanya ya jangan khawatir juga kalau untuk prospek jangka panjang, ya kemungkinan itu akan naik lagi, ya. Ini kan sementara. Sementara. Oke, itu pemikiran saya. Sekarang kita berinjak pada Warren. Warren itu tak ubahnya seperti Wright sebetulnya. Hak juga, ya. Hak yang disampaikan yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru di jangka waktu tertentu, jumlahnya tertentu, dan harga tertentu. Jadi ada 3 tertentu, jumlah tertentu, jangka waktu tertentu, dan harga tertentu. Ditentukan semua di awal. Begini cara berpikir sederhana, ya. Saya lebih ingin menjelaskan sesederhana mungkin supaya bisa ditangkap. Kalau right issue itu kan perusahaan sudah jalan, ya, perusahaan sudah jalan. Oke, ya. Tadi bisa ini masih? Ya Pak. Terputus apa enggak saya? Enggak Pak. Oke, lancar Pak, ya. lancar. Ya. Nah, kalau right issue kan perusahaan sudah go public dulu, ya, go public dulu, terus di tengah-tengah dia pemodal, dia keluarkan right issue, ya kan, kepada pemegang saham lama. Ada rasio juga, ada harga, ada jangka waktu. Nah, jangka waktunya ini tidak lama, right issue itu kira-kira 2 minggu lah, seperti BRI ini. Periodenya itu pendek. Nah, kalau Warren, ya, kalau Warren itu Warren itu bisa dimulai saat perusahaan go public pertama kali. Saat pertama kali go public, dia sudah mengeluarkan Warren. Siapa saja yang membeli saham saya di IPO, maka setiap 10 misalnya, setiap 10 Anda membeli 10 saham, saya kasih Warren 1 misalnya, atau 5 1, itu tergantung, ya. Nah, dari situ Warren itu gratis, ya, saya berikan gratis. Ini ya. Nah, saya kasih jangka waktu. Misalnya contoh ya, di tadi yang sudah dibikin ya. Contoh apa tadi? Saham karya bersama Anugerah misalnya ya. Oke, ya. Ya, ini di sini itu go public Agustus tahun 2020. Agustus 2020. Ya. Agustus 2020 dia 8 April, Pak. Karya bersama Anugerah ya, Pak. 8 April 2020. Listingnya ya, Pak. Oh iya, ininya ya. Listingnya. Listing. Loh, ini kok di sini 20 Agustus. Oh, April, sorry, saya April. salah. Ya, saya lihat. Dari April ya. April itu go public dengan harga tadi apa? Sahamnya KBAG, Pak. KBAG.
KBLG. AG. Ya, ini. Nah, itu pada saat itu harganya Rp100 perdananya. Rp100 ya pada saat 8 April 2020 itu. Nah, dia memberikan pemanis. Warren itu pemanis, ya, pemanis. Pokoknya setiap membeli saya kasih 1 warren, di mana warren ini bisa ditebus, ya, bisa untuk menebus lah ya bahasanya, bisa untuk menebus saham nanti sampai dengan April 2023. Jadi ada jangka waktu besok. Kalau rakyat kan 2 minggu ya, itu warren sampai 3 tahun, ya, sampai 3 tahun. Ada yang 5 tahun. Ya. Dengan harga 125. Ya, ingat dia perdana 100, tetapi dia memberikan gratis warren, di mana misalnya gini, Bapak Ibu membeli saham KBAG, ya. Karena Bapak membeli di pasar di perdana, maka saya kasih warren, ya, mungkin setiap 10 dikasih 1. Nah, di mana Bapak Ibu ini boleh membeli sahamnya, ya, sahamnya KBAG nanti sampai dengan April 2023 dengan harga Rp125. Ya, jelas ya. Jadi, lah pertanyaannya, sekarang ini KBAG berapa? Gitu kan? Nah, itu artinya gini, maaf. Kalau ini ekstrimnya nih ya, kalau nanti April 2023 ternyata saham KBAG itu harganya 300 misalnya, Anda karena sudah mempunyai warren itu boleh membeli dengan harga Rp125 per saham, walaupun harga naik atau turun, ya, naik atau turun. Ya, jadi ini semacam kontrak gitu. Begitu Anda punya warren, maka Anda sudah punya hak membeli saham KBAG 125 pada terakhir sampai April 2023. Nah, itu. Nah, jadi pemilik warren ini akan sangat happy atau merasa beruntung kalau saham KBAG bisa naik di atas 125. Itu. Nah, makanya ketika saham KBAG ini belum mencapai 125, kan nggak ada yang nebus. Ngapain nebus? Uang harga berapa di sekarang ini? Tadi harga KBAG itu cuma berapa itu? 55, Pak. Rp55. Ya. Ngapain mesti menebus 125? Ya kan? Ngapain? Gitu. Tetapi warrennya toh laku. Ya, toh laku. Harusnya apa? Secara teoritis warren itu minus. Ya, nggak ada minus ya, 0 atau Rp1. Karena apa? Nggak ada saat ini secara teoritis loh ya. Secara teoritis itu nggak berharga secara teoritis. Karena ngapain saya nggak punya warren aja saya bisa beli saham KBAG ini dengan harga Rp55. Sedangkan kalau punya warren saya malah membeli Rp125. Ya nggak? Gitu kan? Nah, tetapi prakteknya nih, warrennya itu laku itu di sebelah ya, kodenya KBAG strip W. Kalau rakyat kan, misalnya tadi kan BBRI strip R, ya. Nah, ini strip W. Nah, ini Bapak Ibu yang belum memahami bisa lihat ya, bisa lihat dengan kode itu KBAG W. Ini harganya Rp13. Padahal dulu gratis, Bapak Ibu. Bapak Ibu gratis, kalau sekarang dijual Rp13 itu sudah untung berapa persen? Ya kan? 13 kali kalau Anda mempunyai waktu itu dapat itu. Nah,
sekarang kenapa ada orang beli warrant dengan harga Rp13, sedangkan sahamnya aja Rp56. Kadang-kadang nggak masuk akal kan? Ya, kan nggak masuk akal gitu. Ya. Nah, tetapi ya, orang mau beli ini adalah punya spekulasi. Yaitu di mana ada kemungkinan ya, semuanya kan ada kemungkinan. Dia memprediksikan atau dia optimis bahwa nanti April 2023 saham KBAG ini akan di atas 125. Itu pola pikir si pembeli ya, di pembeli warrant itu. Nah, itu kenapa warrant itu laku. Ya, bagi mereka yang punya warrant, ya, yang punya warrant bisa dijual kan. Kalau Anda punya gratis tadinya dijual Rp13 lumayan, Rp13 kali berapa lot gitu kan, udah dapat duit. Nah, sehingga misalnya nih, saya beli Rp13 sekarang. Ya. Saya habis membeli kan saya berharap saham KBAG-nya itu akan naik. Karena apa? Kalau saham KBAG itu naik, ya, maka teorinya harga warrant-nya juga akan ikut naik. Nah, begitu KBAG ini sahamnya itu naik, ya, itu naik warrant-nya itu bisa naiknya itu secara persentase bisa melebihi sahamnya. Secara persentase ya. Coba bayangkan aja, kalau misalnya KBAG itu naik menjadi Rp60 dari 56, itu sudah naik berapa persen? Tapi warrant-nya itu dari 13 nanti misalnya naik 16, itu sudah naiknya kan banyak. Ya, secara persentase. Nah, jadi si pemilik warrant yang beli, misalnya saya beli di 13.000 di Rp13, maka saya punya harapan saham KBAG akan naik. Atau ya, kalau saham KBAG naik dan warrant-nya naik menjadi dari 13 menjadi katakanlah menjadi Rp17 aja, saya jual, saya udah untung berapa persen juga. Saya nggak usah nunggu sampai 2023, begitu Rp13 saya beli, nanti naik, saya jual lagi. Jadi inilah yang ya, sehingga lotnya kan lihat aja jutaan itu ya, warrant yang liquid ini kan banyak itu, lihat ya, sampai 1.681.000 ya lot di pembelinya itu banyak karena harganya kecil, harganya itu. Nah, oke. Sekarang misalnya nih saya beli atau Bapak Ibu beli Rp13. Memang sengaja disimpan sampai 2023. Ternyata nanti sampai 2023 April itu harga saham KBAG ini menjadi 300 misalnya. Kalau ditanya mungkin apa tidak, nah ini saham itu ada ya, semuanya serba mungkin, tapi nggak bisa bicara pasti kan kita. Yang naik sehari 35% aja bisa kok, ya kan? Nah, andai kata nih sampai 300, maka Bapak Ibu cukup membayar Rp125 plus ongkosnya membeli warrant Rp13. Berarti harga pokoknya kan 125 tambah 13, Rp138. Ya, dengan Rp138 ya, karena harga sahamnya KBAG katakanlah 300 besok tahun 2023, ini misalnya, ya Anda udah untung lumayan. Ya, itu kalau optimis, ya kondisinya membaik. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau sampai serat tahun 2023 itu ternyata sahamnya KBAG enggak nyampe 125.
taruhlah mungkin hanya 120 atau 110. Bagaimana? Ya, ya itulah resiko terbesar pemegang saham bareng, pemegang bareng, ya bukan saham, pemegang barengnya itu akan rugi, karena akan jadi nol, nggak ada harganya lagi kalau sudah lewat April 2023 itu. Sama seperti REIT, kalau sudah lewat ya hangus. Nah, di sini nggak ada standby buyer-nya juga, nggak ada. Kan itu. Jadi warren ini punya potensi kerugian yang besar kalau sampai pada jatuh temponya harga sahamnya tidak melebihi apa yang di kontraknya, tercantum di dalam warren itu. Ya, itu kerugian yang terbesar. Jadi harap dipikirkan matang-matang untuk teman-teman yang transaksi warren. Tetapi untungnya ya kalau misalnya tadi sahamnya ternyata naik di atas harga yang ditentukan di contoh di KBHG ini adalah 125. Ya. Nah, ini yang terjadi dan ini real hari ini ya, tadi Aldi yang ini ya. Terus contoh yang ekstrim ya, kita langsung ke itu aja di bank ya. Saham apa ini? Iya, Pak. Bank Aladin Syariah. Ya, Bank Aladin. Bank Aladin ya. Kita lihat sekarang Bank Aladin warrennya. Ya. Bank ya. Bank Aladin itu Syariah. Dia IPO baru 22 Januari 21. Ya, belum tahun ya. Belum tahun, 9 bulan. Ya. Itu dengan harga waktu itu Rp103. Ya, Rp103 per saham. Bank itu ya, Bank Aladin itu dengan kode bank itu mengeluarkan warren juga, memberikan warren ya dengan jatuh tempo nanti Januari 2026. Ya. Jadi 5 tahun. Kalau tadi 3 tahun, ini 5 tahun jangka waktunya. Dengan harga berapa tuh, Mbak? Rp110. Rp110. Ya. Sekarang kita lihat ya, ada contoh ya yang real. Nah, harga bank, saham bank itu sudah 3.270. Ya. 3.210, Pak. Ya, 3.270 kan? 3.260 ya. 10, Pak. Ini 10. yang Saya jam 3-an ini, Pak. Oh, ya. Ini terbaru. Ya, ini bank ya. Yang terbaru itu 3220 ya. Ya. 3220. Ya. Ya, ini kita lihat ya. 3220. Oke lah. 3220 itu bagi yang memiliki warren itu cuma membeli Rp110 loh. Coba untung berapa persen itu? Ya, yang tadi saya sampaikan. Ya, berapa kali beribu? 2.900%. Ya. Nah, bagaimana dengan harga warrennya? Ya, itu lihat BANDW ini pada saat Aldi screenshot itu harganya berapa tadi? Kalau ini tidak terjadi itu ya. 3.060. Ini Pak. 3.060 ini yang terbaru. Iya. Yang terbaru 3.060 Pak. Iya. 3.060 ya. Iya. 3.060. 3.060. Bank, bentar. Bank terjadi nggak tadi? BANK Stripway. Oh iya, 3.060. Coba bayangin kan, udah untung berapa persen. Ini bagi contoh warren yang berhasil naik. Ya, tadi ada yang turun, ini ada yang naik. Nah, itulah Bapak Ibu bisa menyikapi bagaimana pemahaman mengenai warren ini dengan contoh yang konkret ya, dan moga-moga sih bisa dipahami dengan bahasa saya yang sederhana ini supaya tambah lagi pengetahuan Bapak Ibu mengenai warren. Karena REIT aja banyak yang ini ya, tapi alhamdulillah ya dengan penjelasan kemarin itu sudah banyak yang lebih tahu. Cuma
yang ditanyakan kan kenapa harga turun. Kalau harga turun itu ya macam-macam lah penyebabnya ya, penyebabnya. Nanti Oktober ada lagi nih kombinasi ya, BRMS. BRMS itu akan right issue plus warrant dengan harga Rp70 itu right-nya ya. Warrant-nya berapa saya belum tahu. Nah, itu menarik lagi nanti ya, Oktober, tanggal awal-awal Oktober kalau tidak salah ya. Nah, nanti nah makanya persiapan Bapak Ibu itu paham dulu lah right bagaimana, warrant bagaimana, supaya nanti tahu gitu ya, nanti tahu. Jadi ada orang yang kaya karena ini mendapatkan satu warrant, ada yang justru kebalikannya, bisa risiko tinggi ya. Bahkan ada penanya beberapa waktu yang lalu kepada saya jelaskan, kok dia nggak percaya, kok bisa begini Pak, ini saya kok bisa untung besar, ini salah Bapak. Ya saya udah jadi berkecimpung di pasar ini kan hampir 30 tahun Pak, saya bilang gitu. Jadi nggak percaya, saking nggak percayanya dia bilang saya yang salah ngitungnya. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak percaya. Ya ini contoh itu. Itu Bapak Ibu, kita ada waktu untuk diskusi supaya saya itu memberikan waktu yang luang ya pada Bapak Ibu semuanya untuk tanya jawab. Silakan ya, dengan warrant ini siapa yang akan bertanya, masih ingin bertanya, monggo. Ya baik, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hari untuk pemaparannya. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya lewat open mic langsung atau mungkin bisa fitur Ya. chat. Kami persilahkan. Lebih baiknya sih mic langsung ya Pak ya, open mic langsung. Ya cepat ya. Oke, silakan, kita Bapak pokoknya singkat-singkat tapi padat. Paham. Monggo Bapak Ibu. Mari. Ada yang punya pengalaman warrant juga mungkin. Pak Hari, Ya. saya mau tanya BRMS warrant. Saya ngikut Pak Balik. Hasan sih karena sering dia kan warrant BRMS saya ikutan nih. Tapi sekarang saya udah nggak punya, udah jual sudah untuk. Sekarang memang trennya lagi turun ya. Nah ini yang mau saya tanyakan adalah nanti kan BRMS ini mau mengeluarkan right issue beserta warrant. Betul. Ya, apakah mempunyai dampak terhadap warrant yang sekarang sudah diperdagangkan Pak? Karena kan berarti nanti supply-nya jadi banyak ya. Iya. Ada dampaknya nggak Pak itu? Warrant yang sudah berjalan ini jatuh tempo kapan, Mbak? Mungkin juga sudah hampir selesai kali ya. Saya cuma ngikut Pak Hasan aja. Pak Hasan bilang ini bagaimana? Ini ya, saya ngikut aja, saya nggak tahu itu ya. Pak. Nggak terlalu. Saya belum melihat apa BRMS warrant ya. BRMS, ya ini Pak Ari. Ya. BRMS warrant itu mulainya tanggal 1 April 2021 tahun ini Pak. Terus nanti matchernya selesainya 29 Oktober ini Pak. 29 Oktober tahun ini. Nah, mungkin akan disambung itu ya. Ketika itu selesai, biasanya gitu Pak. Ada warrant 1 selesai, warrant 2 gitu. Itu kemungkinan nanti ketika mengeluarkan warrant yang akan datang ini, warrant yang sedang berjalan ini jatuh tempo. Dan itu menebusnya berapa di? 70 Pak. 70. Hah? 70. Enggak, yang lama. Yang lama Pak. Ini kan katanya tadi ini kan ada kan BRMS warrant kan? Ini ya, yang kan? Baru sih Pak. Ini yang 1 April 2021 yang lama. Jatuh temponya kapan? Kalau yang baru ini jatuh temponya 29 Oktober 2021 Pak, tahun ini Pak. Oh, lah ya yang baru ini baru kemarin keluarnya. Baru kemarin, baru 1 April 2021. Oh, jadi nggak ada setahun kan? Nggak ada Pak, nggak ada setahun, nggak ada. Ya, jadi ini satu keunikan yang saya temukan ya. Selama ini yang saya tahu warrant itu tahunan, paling tidak 3 tahun minimal. Ini baru hanya beberapa bulan kan? Ya, inilah ya saya ini ya kalau dengan grupnya Bakri ini kan, dia melakukan sesuatu yang tidak dilarang memang, tapi ya itu banyak yang unik lah menurut saya ya. Jadi ini saya pikir ya menurut pemikiran saya nanti warrant yang ini akan selesai ya. Sekarang kan harganya berapa? 90 ya. Harga pasarnya Pak? Harga BRMS-nya. BRMS-nya 90 berapa kan? 92 kalau nggak salah Pak.
Oh iya, 93. 93 Pak. Ya, 93 orang boleh nebus dengan harga Rp70 ini berarti, Mbak. Nah, ini begitu ini selesai disambung lagi nanti dengan right issue yang right issue warrant yang akan datang lagi. Gitu. Ya. Jadi ini selesai dulu. Tapi orang kan bisa nebus sekarang dengan harga 70 ya. Nah, ini juga kemungkinan untuk naik ya. Ini kan sekarang sama dengan pemikiran saya tadi. Tapi kalau BRMS sih saya kok cenderung institusi mungkin nggak banyak, tidak sebanyak BRI maksud saya ya. Kalau BRI, Astra yang kecil-kecil gitu tuh institusi kan banyak pegang. Nah ini sama kan. Kalau saya punya warrant dengan menebus sahamnya Rp70, Rp70, sedangkan harga pasarnya Rp93, ya saya bisa nebus sekarang dong, langsung jual aja sahamnya dari 70 ke 93 ini sudah berapa persen? Ya, ini juga bisa dilakukan. Ya, Pak Hari, menyambung Pak Hari ya. Ini menyambung dengan BRMS ini Pak. Pak Wahyu ada tanya Pak Wahyu Pak. Oh iya Pak Wahyu ya. Pak, kok itu ada warrant seri 1? Apakah ada seri 2-nya ya? Kalau ada, perbedaannya di mana Pak? Ya, itu Pak. Enggak. Ini biasanya itu warrant seri 1 selesai. Nanti karena sudah jatuh tempo kan, disambung warrant 2 keluar lagi. Jadi warrant 2 itu kayak setelah warrant 1 selesai kayak right issue lah ya. Kalau warrant 1 itu biasanya ya ini ketika IPO itu bersamaan dengan warrant, dinamakan warrant 1. Tapi tidak selalu. Perusahaan sudah jalan dulu mengeluarkan warrant boleh juga ya, boleh juga ya. Dan ini kalau sudah jatuh tempo, biasanya jatuh tempo itu bisa misalnya ini BRMS jatuh tempo orang menebus exercise, tapi ada jatuh tempo karena sampai jatuh tempo tidak mencapai harga yang exercise-nya kan, jadi nggak nebus ya, hilang ya sudah. Kalau hilang, perusahaan biasanya nerbitkan lagi warrant kedua, warrant ketiga, bahkan sampai warrant keempat pun ada ya, ada seperti itu Pak. Jadi berkesinambungan gitu Pak. Tapi jatuh tempo dulu biasanya. Ini itu berlanjut Pak. Ya. Pertanyaan berlanjut. Nah, mungkin kita perlu jelaskan Pak yang namanya kumulatif date. Di sini mungkin listing date, terus mature date, terus expire date, exercise price. Nah, itu mungkin kita perlu ini Pak, perlu jelaskan itu Pak Wahyu. Mungkin masih bingung di situ. Oh ya. Begini Pak Wahyu. Jadi sederhananya ini kan ada periode penerbitan ya. Penerbitan kayak right itu ada periode penerbitan kum ya, kum warrant, misalnya kum warrant atau kum right gitu kan. Itu sejak orang akan mendapatkan hak itu ketika kum ya, seperti right itu. Terus ada periode trading, transaksi, perdagangan warrant. Warrant itu bisa diperdagangkan kayak right juga. Nah, juga ada waktu jatuh temponya. Ya, jatuh temponya yang selama ini saya tahu itu memang minimal 3 tahun. Tapi tadi ya kita kasusnya untuk BRMS itu ternyata tidak ada 1 tahun, sudah selesai. Itu di 6 bulan Pak Hari ya? Iya, 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sampai boleh, itu memang boleh. Boleh Pak. Boleh, memang boleh. Itu Pak Wahyu, dan itu makanya ada jatuh temponya. Hati-hati ya. Pembeli warrant itu harus dilihat dulu jatuh temponya itu kapan. Jangan-jangan ketika Anda membeli jatuh temponya itu sudah mau sampai. Jadi nanti resiko besar itu bisa hilang uangnya kalau nggak untuk nebus. Kalau nebus problemnya tadi kalau harga pasarnya lebih rendah ngapain mesti nebus, gitu kan? Ini memang spekulasi tinggi, lebih tinggi dari saham dan right. Ya, warrant itu spekulatif. Ya, dia makanya masuk kategori option. Ya, option. Itu. Jadi kalau dana pensiun atau institusi ini nggak boleh beli warrant, nggak boleh. Ya, karena resikonya cukup tinggi, walaupun potensinya tinggi. Itu Pak Wahyu. Mungkin
Ada yang ini lagi Pak Wahyu atau mungkin yang lain? Iya, Yang mungkin lain. Pak Wahyu kan tadi pertanyaan ini Pak. Mature date itu kan jatuh tempo ya Pak Ari ya. Iya, betul. Mature Betul. date, jatuh tempo, terus expired date itu berarti tanggal expired ya Pak. Maksudnya Ya, kita kalau sudah berlaku kalau lagi. jual di situ sudah nggak berlaku ya Pak Ari ya. Berlaku. Ya, sudah expired ya, sudah jatuh tempo. Ya udah setelah jatuh itu ya hangus lah. Hangus. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Oke, silahkan jika ada Pak Wahyu juga mau bertanya lagi boleh Pak Wahyu dan juga Bapak Ibu sekalian. Aduh, kalau ada yang lain silakan. Kalau nggak ada Pak Wahyu boleh lanjut. Silakan. Ya, ada 10 menit sudah. lagi lah. Ya. Oke. Silakan. Bisa 2 pertanyaan ini untuk 10 menit. Oke. Pak Wahyu sudah Pak. Siap, makasih Pak. Seperti itu tadi. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Hari, ini Nanda. Iya, Mas Nanda. Silakan Mas Nanda. Ya. Kalau ya, Right kan, silakan. Right kan, Warren kan hampir sama kayak Right ya, berarti bisa mengakibatkan terdilusinya atau pemilikan sahamnya juga gitu Pak? Ya, akan ya nanti gini toh. Ketika perusahaan itu mengeluarkan Warren, maka anggaran dasar dari PT itu kan harus diperbesar dulu untuk antisipasi dari penerbitan saham baru itu Mas Anda. Jadi kalau tidak dengan itu ya bisa mengakibatkan dilusi buat yang tidak menebus Warren. Kalau udah dapat Warren nggak ditebus ya dilusi dia. Benar, seperti Right itu Mas. Ya mungkin Pak Hari bisa saya tampilkan ini ya Pak, perbedaan Right dan Warren Pak. Itu mohon maaf belum saya tambahkan di materinya Pak Hari. Tapi di sini ada. Nggak apa-apa. Salah satunya tak bacakan aja ya Pak Hari ya. Ya. Kecil. Perbedaan HMTD dengan Warren, kalau harga tebus atau exercise itu biasanya kalau Right itu dikurang dari harga pasar ya Pak. Lebih kecil dari harga pasar. Terus kalau Warren kecenderungannya adalah lebih besar dari harga pasar. Ya, betul. Masa hidupnya Right itu sampai dengan 1 bulan maksimal. Ya. Kalau Warren 6 bulan sampai dengan 5 tahun. 6 bulan ya minimal ya. 6 bulan sampai 5 tahun. Untuk perdagangannya HMETD itu di bursa, Warren juga sama-sama di bursa. Untuk penerbitannya HMETD namanya right issue. Kalau Warren itu pasti mengikuti efek lain ya Pak. Efek di sini IPO, right issue atau obligasi ya Pak Ari. Terus yang selanjutnya pajak HMETD bukan termasuk HMETD termasuk objek pajak dan Warren bukan termasuk objek pajak. Seperti itu. Ya, ada tambahan mungkin Pak Ari? Jadi kalau right itu sampai sesi 1 aja kan. Tapi kalau Warren full sampai akhir sesi kedua juga masih. Dan tidak dikenakan pajak. Makanya kalau jual beli pajak kan nggak ada itu. PPh 0,1 ya persen nggak ada tuh. Ya tadi Mas Nanda mungkin ada tambahan Mas Nanda? Cukup sih Pak, cuman jadinya menarik bagaimana kayak emiten yang mengeluarkan walan berjilid-jilid seperti itu, jadi tujuannya apa? Ya inilah pemanis saja Mas, pemanis, makanya kan dinamakan pemanis ya, karena itu tadi orang beli akhirnya bisa jual beli Warrennya itu, ya itu yang jadi spekulatifnya kan dijual beli Warrennya itu, ya ini kalau yang benar-benar perusahaan yang dulu seperti Astra itu zaman itu ini sukses dan pada saat itu yang punya Warren itu seneng karena pada saat jatuh tempo itu harga sahamnya jauh di atas harga penebusannya. Tapi ya sekarang ini itu fenomenanya terus berulang-ulang gitu kan, jatuh tempo nggak nyampe terus keluarin lagi begitu ya, inilah ini faktanya seperti itu. Iya betul Pak, cuman tadi kan kata Mas Cahyo kalau perusahaannya bagus pemiliknya juga nggak mungkin mau berbagi kan. Ya tapi kalau dikatakan seperti itu kan nggak terima juga itu. Tapi makanya pinter-pinter kita sebagai investor memilih satu saham dan instrumen yang memang secara ini prospek oke. Ya jadi kita jangan tergiur dengan sekilas
ramenya saja gitu sekarang gitu ya, banyak sekali yang saham rame hilang ya. Tadi saya dari kemarin ya, saya sih karena ingin menguji gitu ya, seperti menguji teori-teori yang saya pelajari gitu ya, dengan saham-saham gorengannya gitu ya, apapun namanya kan gorengan ya, seperti di SFI tadi itu Pak, auto reject turun atau di bawah naik lagi gitu, itu ya itulah, itu kan kita sebagai investor tuh mau tidak mau harus mengakui bahwa itu ada gitu kan, saham real gitu ya itu begitu. Jadi emiten ini kalau ditanya siapa yang menggerakkan dan sebagainya, kita nggak pernah tahu ya, gitu. Termasuk ini ya, aksi korporasi ini kan memang kalau kita bisa memanfaatkan bisa untung ratusan persen itu. Ya, tetapi sama aja nanti suatu saat juga ada aja pihak-pihak yang ingin gitu ya, mereka punya keuntungan sini mumpung fenomenanya seperti ini nih, wah Warren ikut-ikutan, ya, padahal ya hanya untuk ini aja jebakan-jebakan menurut saya. Ya silakan mungkin Bapak Ibu yang lain. Boleh tanya Pak Ari? Ya. Oke, silahkan Pak Pinto, nggih. Iya, Mas Adi. Terkait Warren ya, Pak ya? Pak Pinto. Iya benar, Warren. Oh iya, silakan Pak. Ini summary aja Pak Ari. Tadi kan kalau misalnya Bang Ganesha, Bang apa tadi itu namanya, waktu right issue, tiap 5 saham kita dapat satu right, dapat satu waran. Persisnya nggak tahu, tapi pasti ada perbandingan Pak. Tiap 5 share dapat satu warannya Pak ya. Oh gitu ya. Enggak, tadi contohnya ada yang gitu kan, dari 10 contohnya Nah, nanti begitu. Jadi harganya kan 100. Setelah 3 tahun atau setelah 2 tahun, harga 100 itu jadi 200 misalnya. Ya. Nah, waran kita yang tadinya harga 100 yang gratis, kalau kita tebus, misal kita punya 100 lot, kan kita tebusnya dari dapat harga 200, tapi kita bayarnya cuma harga 100 kan? Iya, betul. Nah, betul. Itu kalau kita ngikutin dari waran pertama, dari right issue ya Pak ya. Dan itu tadi yang nggak kena pajak. Ya. Yang terakhir. Nah, sekarang itu setelah 6 bulan berjalan, kita bisa lihat di listingnya saham itu ada warannya turun naik gitu loh Pak. Ya. Nah, itu saya beli, sekarang saya beli banyak waran Pak, saya beli 1 juta lot, murah kan, cuma 20 perak. Nah, itu kan berlakunya mature date-nya setelah 18 bulan lagi misalnya kan. Nah, harganya kita itu namanya ya trading aja. Mudah-mudahan bisa beli 10, nanti bisa 30 saya jual mahal. Nah, pertanyaan saya itu, kalau mature kita lupa jual tuh hangus nggak? Itu hangus kan ya? Hangus Pak. Nah, itu mau tahu itu aja. Jadi memang kita harus tahu persis mature date itu, jangan lupa gitu, karena sudah bertahun-tahun suka hilang Pak. Karena saya kena juga kemarin tuh Pak, kenanya bukannya kena semua sih, kena separuhnya aja. Tak pikir setahun, ambil jual buru-buru hampir 10.000 lot. Tanya itu enggak, tahun depan kok, ya udah Pak, jadi jual semua, masih ada bagian. Gitu, itu pengalamannya gitu sih Pak. Jadi emang wajib tahu persis tuh mature date tuh, jangan sampai lupa, karena kena kelama lupa nih, kita main jual-jual aja padahal masih lama gitu. Terima kasih Pak Pinto, benar-benar sekali ya, diingatkan ini buat teman-teman yang lain juga. Wah, itu bukan sedikit loh Pak Pinto ya. Ada orang yang merasa murah. Ini Rp3. Rp3. Dia beli sekian ribu lot. Wah, murah. Nanti kalau Rp3 naik ke Rp4 udah berapa persen saya? 25%. Itu dia nggak tahu bahwa itu sudah mungkin 3 hari lagi akan jatuh tempo. Dan baru tahu itu setelah itu. Itu aduh, kasihan banget gitu lah. Saya kan nggak bisa monitor ya satu persatu gitu ya, yang membeli begitu. Ya mereka klik sendiri dan ini ya sudah, hanya nggak hilang gitu Pak, walaupun cuma ya tadi kan Rp3 atau Rp4, tapi kan percuma gitu loh, buang-buang uang gitu.
Benar Pak Pak Pinto. Ari, Jadi karena kita hari-hari nggak punya akses ke KSI tadi kan, lihat listnya tadi kapan-kapannya gitu loh. Paling kalau punya orang sales timnya kita tanya langsung, oh masih lama Pak. Nah gitu. Jadi emang punya di grup Investa itu kita punya sales group juga yang bisa nolong bantuin gitu loh Pak. betul. Ya Pak. Ya, Oh bisa iya Pak nanti Pinto. hubungi saya aja Pak Pinto. Iya. Dan Carikan. ini perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwa hari ini tadi ada award ya, penghargaan untuk seluruh cabang Bank BNI Sekuritas ya, dan alhamdulillah ya alhamdulillah Semarang nomor 1 ya untuk kategori pelayanan untuk handle nasabah ya. Jadi mereka sales kami itu di cabang Semarang ini itu jadi transaksi terbesar ya untuk nasabah-nasabahnya. Jadi semua sales dikumpulkan gitu kan transaksinya, dan mereka melayani nasabah secara manual ya, manual. Kan ada yang klik gitu ya, yang semua ke handle seperti mungkin Pak Pinto klik gitu ya. Tapi kan ada beberapa nasabah yang by phone sambil tanya-tanya ke sales, nah itu Semarang alhamdulillah nomor 1. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semua. Ya ini Pak Mujiarto ya, bisnis manajernya. Tadi penghargaan hari ini ya, Aldi ya. Ya, terima kasih buat semua nasabah kami, dan jangan sungkan untuk usul ya kepada kami, dan itu sebatas kewenangan daripada cabang, itu kami akan lakukan yang terbaik. Dan ini bahkan beberapa nasabah dari Singapura ya, tadi 12 orang yang minta akan lagi kami urus untuk pembukaan rekening BNI Sekuritas di Semarang. Baik, yang lain siapa tahu? Siapa lagi? Pak. Ini sebenarnya ada Pak, tapi di luar ini sih Pak, di luar Ya, di luar apa sekali. Ini tanyanya 2 Pak, tapi Pak Wahyu. Izin bertanya Pak, barangkali di luar topik Pak, iya. Tentang backdoor listing dan private placement Pak. Itu seperti apa Pak? Atau mungkin bisa kita jawab di berikutnya. Ini bahasa Pak? Singkatnya, Pak Wahyu. Ya Pak Wahyu, ya sekilas saja ya. Jadi backdoor listing itu satu perusahaan yang daripada proses IPO-nya itu mendaftar dari awal dan sebagainya itu kan lama. Mendingan dia beli perusahaan yang sudah go public, ya, dibeli, akhirnya dimasuki modal dan dia ganti usaha. Seperti Zebra itu kan taksi, ya. Setelah dia beli oleh grupnya kakaknya Tanu ya, dia jadi sekarang logistik dan distribusi alat-alat kesehatan. Itu backdoor listing menurut saya, ya. Jadi listing lewat pintu belakang, itu seperti itu. Terus yang kedua private placement, yaitu ini ada pembeli yang tidak melalui HMETD, ya. Memang dia ingin menguasai perusahaan dengan cara ini, ya itu diumumkan secara terbuka gitu, ya, secara terbuka bahwa dia akan membeli saham yang ada dengan harga berapa, itu dia akan membeli, tapi dia pembeli tunggal, ya, strategi gitu. Itu bedanya ya kalau private placement seperti itu, dan itu terbuka seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, tadi ya. Jadi menarik sebetulnya apa-apa yang bisa kita diskusikan ya. Makanya kapan kita itu, saya pengen ngajak semua mentor itu diskusi umum, jadi mau tanya apa yang jawab ya, oh ini pertanyaan untuk Yuli, ini untuk Budi Cahyo, ini untuk Pak Hasan, itu untuk saya, untuk Christian gitu ya. Itu ini, jadi boleh umum itu kita akan lakukan juga ya. Kalau ini kan topik per topik tadi Pak Budi Cahyo ya, saya. Oke. Ya. Saya kira itu ya. Pak Ari mau tanya. Oh ya Mbak Lilis ya. Terakhir Mbak Lilis. Ya. Ini tadi Pak yang Bapak bilang Oktober kan BRMS mau right issue plus warrant. Iya. Nah, itu gimana cara kita mengambil keputusan kita ikutan atau enggak gitu Pak?
Kalau right issue kan kita udah paham nih, ini digandeng sama Ya. warren itu gimana kita cara kalkulasinya gitu, Pak? Ya tadi seperti yang disampaikan Mas Nanda ya, Mas Nanda. Itulah. Jadi ada yang emiten yang bolak-balik keluarkan warren terus, gitu ya. Dan tidak pernah pada saat jatuh tempo itu harganya mencapai. Ya, itu kan bisa untuk pengalaman gitu ya. Nah, akhirnya apa? Tapi si investor itu ya mau aja karena apa? Berkepentingannya transaksi warrennya itu. Ya, ada sesuatu harapan, ya walaupun harapan itu jauh dari kenyataan realitasnya, tetapi orang seneng aja karena ini kan nanti 3 tahun lagi akan kemungkinan akan menjadi seperti ini. Itu kan kemungkinan atau ekspektasi yang dijual gitu ya, sehingga terjadilah transaksi warren itu rame gitu. Itu yang terjadi ya. Tapi kalau boleh diteliti gitu ya, berapa warren yang berhasil sukses sampai jatuh tempo dan orang nebus karena harganya di atas harga exercise-nya, sama yang tidak itu rasanya banyak yang tidak. Rasanya yang banyak yang tidak, yang setahu saya itu Mbak Liz. Ya, nanti menariknya gitu. Jadi kita belum tahu ya. Belum tahu nanti BRMS itu mau seperti apa ininya, komposisinya untuk warren itu. Saya belum baca itu tentang berapa dan apa. Nah, tapi yang ini sukses kan? Yang pertama sukses. Nggak tahu itu untuk pancingan atau memang sukses beneran ya, syukur gitu kan. Karena nebusnya 70, harga sahamnya 90 ya toh, 93 tadi. Kan sukses itu, artinya orang yang punya warren nebus Rp70 bisa jual 93, itu udah untung banyak banget. Ya itu nggak tahu nanti yang kedua seperti apa. Itu sih Mbak Liz. Ya siap Pak Hari, terima kasih. Ya. Tapi terus kita ikutin ya, yang aksi korporasi ini saya kira perlu ya, karena untuk untuk pengetahuan teman-teman warga investasi kita. Setiap kali ada aksi korporasi, misalnya ada topik nih, topiknya tadi misalnya saya nanti siapa lagi. Nah, tapi diselipkan di situ atau khusus gitu membahas tentang aksi korporasi yang terakhir, yang menarik perhatian, yang teman-teman ini bisa tahu harusnya mau ngapain gitu ya. Soal keputusan kan masing-masing ya itu. Nah, tapi kan perlu tahu dulu lah resikonya apa kalau saya ambil, kalau tidak seperti apa, potensi keuntungannya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu semuanya, Aldi, dan sampai jumpa lagi di pekan depan. Tetapi kalau ada yang Pak Hari, satu aja Pak, ini ganjel nih, ganjel. Silakan. Biar biasa tidurnya. Ini habis ini nggak nanya lagi. Pak Hari kan udah 30 tahun. Ya, Pak Hari kan udah 30 tahun kan pengalaman di pasar modal. Jadi untuk right issue gitu, apakah memang lebih bagus yang seperti Pak Hari? Jadi untuk opsi pertama ataupun kesempatan pertama langsung dijual aja dulu right-nya gitu ya. Karena kan memang ternyata kalau saya amati makin ke sini kan harga right-nya juga makin turun gitu. Apakah pengalaman itu ya Pak Hari kan udah 30 tahun nih. Jadi apakah setiap kali kita dapat right lebih bagus kesempatan pertama langsung jual dulu right-nya gitu ya Pak ya? Ya itu tadi secara accounting kan kita dapat cash-nya gitu. Ya. Teorinya begini. Teoritisnya harga right itu akan mengikuti harga induk sahamnya. Ya kan? Karena begitu sahamnya naik, right-nya akan naik. Bukan kebalik. Nah, yang kemarin saya lakukan, ini saya karena buru-buru banget ya dan cepat sekali. Ketika pembukaan tanggal 13 itu saham BRI-nya induknya udah naik, udah turun ya. Tapi saya melihat justru right-nya tuh naik. Ya, naik 326 saya sempat sampai 330 saya jual 326. Udah, ini sudah enggak pikir panjang lagi saya. Ini sudah anomali. Ngomong sahamnya turun, ngapain ini naik gitu. Nah, itu langsung saya jual, Mbak, di situ. Nah, ketika terus mulai turun ya karena ini
seperti apa telur dan ayam, mana yang tapi yang benar itu kalau sahamnya turun, warnanya rate-nya akan turun. Itu teorinya kan seperti itu. Nah, ini makanya tadi rate-nya turun tuh, dan itu sebanding ya, mestinya sebanding antara harga tebus ya. Teorinya kan harga pasar dikurangi harga tebus. Itu ketemulah harga teorinya harga pasar untuk rate. Jadi misalnya tadi kan 36, akhirnya sorry ditarik ya, 3610 dikurangi 3.400 berapa? Itulah harga pasar, harga wajarnya rate untuk BRI ya. Jadi berapa di 3610 dikurangi 3.400. 3610 dikurangi 3.400. 210 ya? Iya, Pak. 210. Ya kan? Tapi rate-nya berapa tadi? Rate-nya. BRI rate itu BBRI rate. Oh, sudah hilang ya. Berapa ya tadi terakhir ya? Ada ingat tadi rate-nya. Oke. Harganya berapa? Sampai 170 ya tadi. Saya tebus, Pak. Tahu gitu saya ikut Pak Hari. Ya. Oke, kalau sudah tebus seperti saya katakan. Sudah ditebus awal-awal ya? Sudah ditebus awal ya, Mbak ya? Betul, karena saya begitu optimis terhadap BRI. Iya, enggak apa-apa, Mbak Lis kan nebus berarti 3.400 kan? Ya kan? Udah dibeli kan sahamnya? Iya, udah dibeli awal. Iya. Nah, sekarang kan Mbak Lis kalaupun mau dijual pun kan masih untung karena 3610 sahamnya lo ya, sahamnya. Iya. Benar nggak? Iya, Mbak Lis kan nggak. Iya, betul. Mbak Lis kan dapat rate-nya gratis, bukan beli kan? Atau beli? Enggak, gratis. Saya punya BBRI. Ya, kalau gratis udah untung itu. Udah pasti untung lah. Cuma saya masih punya kepercayaan all time high. Ya, nggak mau dijual pun oke. Ya, saya tadi kan saya bilang, saya mulai 36 BBRI sama BPJA memang untuk lama sih, Pak. Ya. Cuman saya pikir-pikir strateginya Pak Hari lebih oke. Ya, trader saya. Jadi mana uangnya biar putar cepat aja. Nah, itu Mbak. Tapi saya kan jujur tadi kan mulai beli 3.600. Saya memang ada tiga hal. Saya ikut makanya 36 ke bawah saya beli. Itu sudah komit saya. Jadi 36 saya beli. Saya tadi udah siapkan kalau 3550 saya beli lagi. Dan 3.500 paling buruk 3.500 saya beli lagi, selesai sudah. Tapi tadi karena apa, saya sudah menganggap wajar gitu, dengan harga itu sudah menganggap wajar. Dan tadi mungkin institusi sudah mulai habis ya, udah mulai berkurang lah untuk penjualan yang skenario saya tadi. Itu harapan saya seperti itu. Itu Mbak Lis. Jadi optimis saja ya. Iya, pengalaman berharga sih Pak, benar pengalaman. Benar. Semalam saya diskusi sama Pak Yos sampai malam ya, Pak Yos Rizal sama Pak Budi Setia Dharma. Ya karena itu kok bisa Pak Heri, baru terbuka kan. Ini skenario logik Pak, kalau itu logik gitu. Jadi ini bukan fundamental, bukan teknikal, tapi orang seperti itu. Nah, ini kan perlu saya tularkan ya, karena saya pernah jadi konsultan di dana pensiun yang dana pensiun itu maunya begini, dia nggak mau jual rugi, maunya untung. Nah, cepat-cepat kalau ada untung jual, karena itu terrealisir dia, gitu, terrealisir keuntungannya. Ya, Mbak Lis, matur nuwun hadirnya juga. Oke, ya, sepertinya Aldi. Sampun Pak ya. Ya, gimana? Ya, tetap sudah. Ya, nggak apa-apa Aldi. Nanti next kita ramaikan lagi minggu depan. Terima kasih Aldi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Cahyo atas pemaparan diskusi pada malam hari ini, sangat bervariasi dan juga sangat ramai sekali ya Pak. Kami harapkan untuk berikutnya kita akan hadirkan juga untuk minggu depan dengan materi-materi yang lain, atau mungkin juga Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di grup atau disampaikan di Japri ke saya seperti itu. Nanti bisa ditanyakan ke forum di Jumat malam Kopi Petang. Seperti itu. Saya rasa ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekali. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Cahyo. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.